أشرف البرية سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله على آله وسلم نجم الزهراء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله على آله وسلم: الخيمة ذرة مجوفة طولها بالسماء 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا براهم الآخر. وقال أيضا: الخيمة ذرة مجوفة barzahun fi farsahilaha 4,000 misra'i min ad-dahab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur, memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan seraya kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi ala kulli hal, atas segala nikmat yang diberi Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan serta kesempatan kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Ainiyah yang dalam pembahasan Rasulullah SAW memberikan gambaran-gambaran tentang surga. Mudah-mudahan kita beratan dan seluruh zuriyat kita ila akhir zuriyat min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berataan termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan perhatian secara khusus dari baginda Rasulullah SAW, yang pada gilirannya kita mudah-mudahan berataan dan seluruh zuriyat kita mendapat syafaatnya baginda Rasul SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada ta'lim yang telah lalu disebutkan, ala kulli zaujatin sab'una hullatan, setiap istri berpakaian 70 lapis. Jadi di surga kita kalau banyakkan lapisannya 70 lapis ya, baju bini kayak apa maculnya, oh langsung dengan tag, langsung terpacul. Artinya Allah memberikan nikmat bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan bidadari kenikmatan yang sudah disiapkan. Ya, makanya uiddat lil muttaqin. Jadi surga jannatu 'arduha as-samawati wal ard, yang mana surga sudah disiapkan Allah bagi siapa? Uiddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, arti takwa melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Nah, jadi bagaimana keadaan kita di sana tergantung bagaimana keadaan kita atau pekerjaan kita selama hidup di dunia ini. Kalau di dunia ini kegiatannya, aktivitasnya yang positif, yang baik, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain maupun kepada diri dan keluarganya, maka niscaya hal-hal yang demikian termasuk bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah disiapkan uiddat lil muttaqin, itu memang sudah disiapkan, Allah yang menyiapkan.
Al khaymatu durratun mujawwifatun. Tenda itu terbuat dari permata yang berlobang. Ada tenda-tenda bertirai-tirai yang berlobang. Tuluha bis sama, tingginya 60 mil, situna milan, dan menjulang ke langit. Jadi begitu nikmatnya orang-orang ahli sorga, diberikan satu tenda, tempat untuk bermain-main, untuk menikmati yang sudah disiapkan. Ya model kayak kita juga, kalau sudah kita sebagai tuan rumah, tentu ada tamu, kita persiapkan. Setelah itu kita persilahkan, silahkan apa yang ada dimakan, yang nggak ada jangan dimakan. Iya, yang mana ada monggo disiapkan, sudah memang kita menyiapkan. Ya, itu baru gambaran di dunia. Kalau di sana Allah yang langsung menyiapkan. Mana dalilnya? Tadi dalam surah Al-Quran, surah Al-Imran, uiddat lil muttaqin. Ini tingginya 60 mil. Fi kulli zawiyatin, setiap sudutnya dihuni oleh min alil mu'min ahlun la yarahumul akharun. Jadi setiap sudutnya dihuni oleh seorang mukmin dengan keluarganya. Itu jalur apabila kita masuk ke dalam surga sekeluarga Anda, nikmat paling hebat. Makanya kalau kita beribadah jangan sorangan, dibawai bini, dibawai anak, diajak mantunya. Kalau mereka sudah berumah tangga masing-masing, diingatkan. Ada kegiatan ikut, pengajian ikut, apa macam ikut. Jangan di rumah aja main HP. Iya. Istaghfiru minal ikhwan, ujar ulama. Banyak-banyak cari kawan, ya. Karena fa inna likulli mu'min syafa'ah. Setiap orang beriman itu bisa memberikan syafaat, bantuan. Memang kita banyak berkawan, di sana ada kawan, di sini ada kawan, di mana-mana ada kawan, nyaman hidup. Nang repot ini kan ada kawan, sorangan aja, bujur aja kini mati sorangan juga. Cuman waktu hidup di dunia berkawan nyaman, berkawan banyak apa macam. Ya, karena setiap orang beriman tadi bisa memberikan syafaatnya. Yang paling nyaman sudah sekeluargaan berada di dalam surga. Mereka tidak dapat dilihat oleh orang lain. Tirai tadi, tenda tadi, sidin aja sekeluargaan. Orang kada kau melihat, orang kada kau masuk. Jadi amun sampai sarumahan, tunang ujabah gursing sarumah tanggaan aja sidin. Sarumah tangga itu masa keluargaan berada di dalam kebaikan. Ketika di dunianya senang berataan ahli kebaikan. Nang laki senang majlis, nang bini senang majlis, mantu semua senang majlis, masya Allah. Mulai nang kuitan sampai nang cucu senang ke masjid. Ini mulai nenek sampai cucu sampai buyut senang ke mall. Kalau sudah ini gaji 13 cair, wah mall lupang sudah pokoknya kada berlebihan. Nah, mari kita tanamkan di hati anak-anak kita untuk mahabbah, cinta kepada ulama. Setelah cinta kepada ulama, kayak apa guru cara cinta kepada ulama? Hadiri majlis sidin, di mana ada pengajian, ikut duduk mendapatkan keberkahan kita. Habis itu apa? Bagaimana cintanya kita kepada ulama? Dengan mengikuti apa yang dianjurkan, yang disarankan, yang dinasehati ulama. Uji ulama tuh haram, jangan, kada boleh. Ikutin, itu tanda cinta dengan ulama. Biar nang fotonya penuh, foto wali-wali, foto habib-habib, tapi gawian kada baik. Malah di rumah itu, nah, breme sidin, foto habib, foto abah guru sekubul ada apa? Sekalinya di rumah itu diulangnya main remi, naudzubillahi min. Nah, itu di dunia saja sudah kelihatan. Jadi kalau orang-orang yang cinta mahabbah kepada ulama, maka sidin kena di hari kiamat dicari ulama, dicari guru-guruan, dicari orang-orang wali.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, yang alhamdulillah kita sudah ziarah ke makam beliau di Taif namanya ya. Abdullah bin Abbas. Kalau Taif itu dingin, tapi dingin Taif dingin lagi Turki ya kalau musim dingin. Wah, kalau di Turki ini luar biasa dinginnya. Situ ada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi, al-khaymatu durratun mujawwifatun. Tendanya terbuat dari permata yang berlobang. Farsakhun min farsakhil laha. Panjangnya beberapa farsakh. Tendanya itu memiliki 4.000 daun pintu yang terbuat dari emas. Dalam hadis yang lain disebutkan saking luasnya rahmat Allah yang disediakan bagi orang yang bertakwa, ma bainal firasyaini kama bainas samai wal ardh. Jarak antara kedua kasur itu, kasurnya bertenda model kayak pengantin. No, kalau pengantin bertenda apa macam bagus. Jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi, luas benar. Baulah kamar kalau luasan takutan juga ya. Ada bapak-bapak, ada apa jago guring di sini? Kamar sini kan luas pak, kayak kamar India. Asal kali guring di kamar guru ya. Kalau luasan nggak kamar tuh kecil aja. Kalau luas namanya rumah. Kalau dia apa suite kah kamar yang luas apa? Itu ada tukang urutnya. Masya lengkap ya. Tukang jamunya ada juga. Masya Allah, di dunia aja sudah kayak itu nikmatnya. Apa? Amun berduit nikmat ya kalau. Ya, jadi bahasanya amun beramal nikmat gitu juga. Jadi kalau di dunia amun berduit nikmat, kawan nukar ini, kawan nukar itu. Ke hotel yang berbintang, kebanyakan bintang, guguran bintangnya ya. Jadi dunia aja sudah menunjukkan bila berduit maka nyaman apa-apa. Untuk mendapatkan duit mesti bekerja. Nah, kalau kiasannya kepada akhirat, supaya nyaman di akhirat apa? Berilmu. Yalah. Karena tidak ada yang pekerjaan yang paling mulia kecuali menuntut ilmu. Kada kegampangan Allah mengajarkan kepada Rasulullah, wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, nggih, Rabbi zidni ilma. Allah melajari Nabi Muhammad dengan doa yang kita sering, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu. Artinya apa? Nabi ini sudah hebat. Wah, ada lagi yang hebat pada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Hebat sudah, tetap diajari Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi yang hebat saja masih dengan mengatakan atau berdoa, Rabbi zidni ilma, tambah kebaikan, tambah ilmu. Makanya kita dalam setiap saat mesti bertambah kebaikan, bertambah ilmu. Jangan duit aja bertambah, bertambah harta aja, padahal umur seorang berkurang. Ini Syawal para habis sudah. Iya bu, ibu-ibu biasanya yang suka menghitung Syawal nih. Bapak-bapak ada ingat lagi sih Din? Nah, habis Syawal timbul Zul, artinya waktu itu cepat betul. Kada kerasaan kena lumus, tahu lumus Pak, habis lagi bulan, ndak terasa nanti motong hewan korban. Coba. Nah, jadi kita hari-hari mesti bertambah ilmu, bertambah kebaikan. Jangan kayak itu aja gawian, kada ada perubahan. Nabi aja disuruh berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambah ilmu, tambahi ulun, beri ulun banyak ilmu. Itu Rasulullah yang hebat aja berdoa terus sidin, apalagi kita yang kada ada apa-apanya ini. Nah, salah satu usaha kita ya majlis ini Bang, sudah datangi majlis, belajar. Kada kawa kita masuk ke pondok pesantren, udah ini aja sudah. Menang kayak diet nih masuk pondok pesantren bahaya benar.
Hati-hati anak putri bahaya itu. Artinya sudah ketuhaan kita. Tinggal di mana ada majelis-majelis saja. Kita ada kawal lagi sudah hendak bercatat, orang-orangnya aja nang kau bertulis apa. Hendak berkitab, orang-orangnya. Cuma kalau ibu-ibu yang rutinan biasanya saya ajak berkitab biar enak. Artinya kita ini nang tuha-tuha itu udah menuntut ilmu aja lagi banyak kita. Jadi kalau tadi hendak dapat duit mesti berusaha, dapat duit nyaman hendak apa aja, nukar ini macam-macam. Begitu juga hendak nyaman di akhirat mesti berilmu. Nah, beramal dulu. Nah, untuk beramal ini supaya amalnya baik, ilmu dulu. Untuk mendapatkan ilmu, usaha dulu. Mana ada ilmu dapat di rumah? Ya Allah, beri saya ilmu laduni. Orangnya sembahyang kada, puasa kada, gawian nang kada baik, minta ilmu laduni. Tidak mungkin. Nah, maka dari itu salah satu usaha kita tuntut terus barangai. Caka ibarat orang mau unjun tu 10 masang unjun, tahu unjun pancing saikonggen kena sudah alhamdulillah pas kenapa puyuh pulang. Wah. Artinya maksudnya unjun itu bayi sukan ada pengajian ikut, subuh ada pengajian ikut, johor kina ada pengajian di ada beberapa tempat yang saya tahu seperti di Masjid Pemprov ikut, cuman sedikit aja, paling sekitar 15 menit biasanya. Nanti maghrib ini di mana ada pengajian ikut, nanti habis isya ada pengajian ikut. Sudah itu Pak usaha namanya. Barangai tadi berapa buting pancing karena sebuting alhamdulillah, karena berataan Pang mantap alhamdulillah. Artinya paham berataan ilmu yang disampaikan perguruan lalu kau mengamalkan. Jangan nang di otak nih urusan duit, urusan barang belum datang. Kalau dihitung satu truk ini untungnya sekian, itu jangan dihitung sidin. Ujung-ujungnya kina wa ilaihi raji'un. Apa nang dibawa? Cincin, pacul orang. Nah, sudah. Jangankan cincin, CD aja dilepas. Coba Bu, padahal capeknya kita mencari harta siang malam. Artinya bagawi boleh, mencari harta boleh, tapi kesempatan waktu untuk kita menambah kebaikan itu artinya ya ilmu kah, ya amal kah, ya akhlak kah, apalah kebaikannya. Coba sudah kayak ini sudah diberikan gambaran surga kayak ini, apalagi sudah kita kurangnya. Ya, diberikan gambaran sedemikian rupa. Hadis di atas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan firman Allah wa furushim marfu'ah. Surah apa? Surah Al-Wa. Wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Disiapkan bagi orang bertakwa. Makanya antara ma bainal firasyaini kama bainas sama'i wal ard. Antara jarak antara kedua kasur itu seperti jarak antara langit dan bumi. Artinya begitu luasnya rahmat Allah yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa, orang berilmu, beramal dan berakhlak, itu tiga itu sudah mewakili bisa untuk mencapai derajat takwa. Ilmunya banyak. Kita ini berada di akhir zaman, ya akhir zaman. Kalau ada lagi kematian seluruh umat Nabi Muhammad, tidak ada lagi umat yang lain. Karena kita berada di akhir-akhir zaman kayak begini, saingan tapi ketat. Kalau angkatan pertama, generasi pertama para sahabat, wah itu ketat betul saingan. Tabi'in, wah ketat betul saingan. Saingan apa? Saingan hendak berbuat kebaikan tuh berat betul saingan. Tapi orang bahari tidak pernah ngiri, termotivasi terus, semangat terus. Tetangga sana sholat 100 rakaat, wah di sini harus lebih lagi 150 rakaat. Itu orang bahari. Ada sahabat, contoh Abu Bakar Siddiq menyumbang sampai habis harta sidin. Jadi ketika beli tanah untuk Masjid Nabawi, berapa sekian aja Rasulullah ulun nang bayari. Wah
habis harta Abu Bakar Siddiq. Anggaplah cakai ibarat duit ini setengah M, habis sudah harta Abu Bakar Siddiq. Sampai Nabi bertakun, ya Abu Bakar, amun harta pian habis apa nang pian tinggal bini, anak pian tinggal apa? Adalah sertifikat di Bayur tuh. Ujar Abu Bakar Siddiq, ulun kada meninggali apa-apa awan anak bini kecuali Allah dan Rasulnya. Omai Umar nih, wah gatal banar. Kayaknya aja Umar ku balas pokoknya. Sekalinya pas perang Tabuk, nah Nabi bilang hendak perang apa? Ayo, siapa hendak menyumbang? Ayo. Cakap bahasa kita nih. Ayo nah kita rencana ini. Oh ada nyumbang ini. Udah ngadengar dia Umar semalam Abu Bakar 500 juta. Aku menyumbang 600 juta. Oh kayak itu. Nah, begitu menyumbang 600 juta, ya bangga juga Sayyidina Umar. Banyak pada Abu Bakar. Tapi apa ujar Rasulullah? Abu Bakar menyumbang 500 tuh habis. Pian menyumbang 600 masih banyak sisanya. Tetap menang Abu Bakar Siddiq, Masya Allah. Nah artinya kalau para sahabat bersaing-saingan dalam beribadah, para tabi'in bersaing-saingan dalam beribadah. Ada yang sholat 1000 rakaat, ada yang setiap siang malam hatam 4 kali, siang Quran 4 kali malam, 4 kali waktu malam. Ada yang para tabi'in ya, bukan sahabat. Sahabat itu sudahnya. Sayyidina Utsman fi rakaatin wahidah khatman Quran. 1 rakaat hatam Quran Sayyidina Utsman. Tuh Sayyidina Utsman, Haji Utsman aku udah tahu. Sayyidina Ali dari rumah menuju mihrab. Model nang kayak abah guru tuh. Dari rumah Sirin menuju mihrab hatam Quran Sayyidina Ali. Ada juga riwayat mengatakan ketika hendak menunggang kuda, kini hatam Quran. Mungkin menunggang nang saikong kada apa-apa, kada keingatan malah bacaan. Nah, artinya para sahabat, para tabi'in semangat, selalu semangat. Nah, kita ini berada di akhir ini nyaman, tapi ada. Jadi saingan tapi ketat. Malah pindah kendor-kendor berataan. Ajuran kan apa? Kamu 2 rakaatannya duha. Masih syukur Pak Haji daripada tetangga ndak sholat ya. Loh, kok tadi masukin uang cuma 2.000 saja? 2.000 saya berempat ya. Masih mending Pak Haji daripada sampingku tadi cuma dicilinginya. Kita sombong tadi ya. Orang wah ini kayak itu. Melihat orang kawan nyumbang saya ini, orang ada saya tuannya, maka penghasilan omset sekian masih mending Paji daripada yang samping dah. Jadi wah ini saingannya tapi ketat ya. Makanya harus semangat, nuntut ilmunya semangat, ibadahnya semangat, intinya berbuat kebaikannya. Kada gampangan sudah Allah gambarkan wa furushim marfu'ah. Luar biasa. Dalam ayat yang lain disebutkan kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Jadi disebutkan sifat-sifat nang kayak ini supaya kita semangat beribadah. Awak sakit bawa ke majelis, batis sakit bawa ke masjid, siapa tahu dengan barokah amalan hilang penyakit. Di rumah ya sakit jiwa. Ini kalau ada tulak terapi jam 4 sudah tulak terapi. Sembahyang kada. Ya memang urusan pribadi, cuman karena sirin orang Islam ya kita mengingatkan lah. Boleh aja terapi. Ulun lihati banyak kadadaan lagi nang tuha-tuha. Biasa aja kok ada ya Bapak. Oh Bapak Pak Haji nih tahu ya. Mati Pak sudah Pak. Jadi terapi ini menahan-nahan hidup aja. Boleh terapi boleh, tapi sholat tetap ya. Apalagi majelis taklim, majelis syifa, majelis penyembuh. Nah, kita niatakan apa penyakit-penyakit di awak ya Allah. Mudahan dengan berkat tulak ke masjid penyakit ulun hilangan.
Ayo aja sembahyang di kursi kah, duduk kah, berabah kah sembahyangnya. Padahal kita sudah banyak loh di video-video apa di Facebook apa macam viral kalau ada nang kada batangan, iyalah. Nang kada babatis, nang begulung-gulung aja ke masjid. Masya Allah. Kan kawa. Ada juga maaf nang model kayak patah belakangnya kayak itu nah modelnya itu nah. Memang patah model. Subhanallah. Nang kayak itu ke masjid sidin. Ini awak sehat sesubuhan mangkat beban. Apa itu? Barbel. Treadmill. Wah, olahraga. Itu bersepeda pulang. Wah. Anak gue sekolawan nih kamu. Kemarin aku sempat tuntung pengajian PS dulu. Wah. Nah, itu usaha juga namanya. Usaha untuk dunia supaya senang, supaya sehat. Ini usaha akhirat. Ini usaha akhirat tangannya. Tahajud, sedekah, usaha akhirat supaya di akhiratnya kita nyaman. Apa ujar Allah? Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dalam surga itu mereka mengatakan ini yang pernah diberikan kepada kami dulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa anggur. Mudahan di sana kawa juga makan anggur. Namun di sini kada hakun anggur nang murah-murah. Nang hitam. Wah. Makan buah apel di sini. Mudahan di sana kawa juga makan buah apel. Nah, di sini kawa makan durian. Adakah guru di sana durian? Kada ada lagi takanannya di situ. Pokoknya makan aja pian durian. Tapi di sini jangan coba-cobalah. Di muka hotel Temindong tuh banyak orang berjual durian. Cuma kada sampai ke rumah lagi kan. Saya cari di kiri-kiri guru kan tunjuk durian nih. Anunya aja apa prepasnya aja. Tahu prepas? Biasanya kalau di muka rumah kan babayaran ya. Kayak itulah. Nah, udah barang aja kita ngapa kada dikirim. Iya. Nah, bayangkan jadi kalau kita di sini kawa bekendaraan, mudahan di sana kawa bekendaraan. Di sini rumah ganal, nyaman, mudahan di sana lebih ganal lagi. Itu. Jadi supaya kita tetap istiqamah dalam mensifatkan bidadari. Bidadari surga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ka'annahunnal yaqut wal marjan. Bidadari itu seakan-akan permata yakut dan marjan. Tahu marjan? Tahu enggak marjan? Ibu tahu marjan. Biasanya warnanya merah marjan. Itu bahari gelang marjan jar. Wah, bila orang datang haji gelang marjan, Bang. Oh, itu buhari oleh-oleh nang favorit itu gelang marjannya ada nang KW, ada nang asli larang, Bang. Oh, saking bagus. Bidadari seperti yakut. Yakut apa warnanya? Apa warna yakut? Hah? Kuning ya. Tapi nang kayak menurun tuh kuning lain yakut aquamarine katanya. Ya, ini ahli batu nih. Nah, artinya bidadari seperti yakut dan marjan. Yakut itu jernih, bagus. Wah, masya Allah. Dalam sebuah cerita, kan cerita kita belum melihat bidadari. Bidadari nang di dunia ini satu tomat aja bungasnya 40 tahun, masih 50 tahun sudah berganti keringsap segala macam-macam sudah itu. Kalau lagi anom, wah modelnya kayak gitar tuh juga awak banyak bertiga melebar sudah. Ya, tapi di sana kena bu langsing berataan pian boy. Amin Allahumma. Tapi awan laki ya, mun lakinya kada ke masjid, lakinya kada ke majlis, kayak apa hendak boy masuk surga. Orang tulakan ke masjid, sidin nah laki, nah kayak apa hendak boy ke surga kayak apa itu? Ya doakan mudahan pasangannya semuanya Allah berikan hidayah. Nah, kayak bagi sudah Allah menggambarkan surga kayak ini. Tempatnya di sana kayak ini, nang melayani kena kayak ini, ka'annahunal yaqut wal marjan. Bidadari tersebut diriwayatkan bahwa kelak para penghuni surga akan menyaksikan bahwa bidadari tersebut
memiliki pipi yang lebih jernih. Oh mayat pipinya jernih ya. Dari cermin bulikan itu pipi mamanya. No, berjerawat nenek. Kalau banyakan pupur macam-macam nih ayah, habis betulau-tulau. Tahu betulau-tulau? Apa bahasa ngeplek? Oh, orang pakai pupur beres saja. Pupur wayah ini pian Allah alam. Yang manakah nang ketahui. Yang jelas wayah ini setiap alat-alat kosmetik itu ada campuran lemak-lemak. Paham ya lemak ya? Iya. Hati-hati benar. Orang bahari ada nang maaf tuh masih kencang pipi. Ngapa sih ini pupur beres, pupur bangkal, pupur galau licin. Wah ini pupur masya Allah. Amun haji kan menurutakan alat kosmetik bibinya ini gaji 2 juta habis dipupur bener ya. Oh kincunya Jawa ini merah bela 75 aku lihat. Hafal Ustaz. Elizabeth 65. Iya. Kalau di Makkah tetap, nah Makkah itu hebat, harga kan bisa berkurang betam. Makkah hanya kami Elizabeth ahid habba ala 10 rial. Elizabeth merek apa aja 10 rial. Nomor berapa aja. Jadi bisa kita mencari ada fi Elizabeth 27 nang bagus warnanya tuh merah bata tuh Bu Ai. Hafal guru. Sampai Arab bingung, orang Indonesia cari Elizabeth nomor 27 ya. Habis. Nah, Elizabeth itu 10 rial kalau di Makkah. Di sini naik. Nah, ya sudah. Nah, coba bidadari luar biasa. Pipinya jernih. Dari cermin gini. Ngarannya apa kalau jernih ini bahasa kita bening. Yalah, bening lah. Makanya ngarannya sayur bening itu sayur jernih. Apa? Waloh. Pucuk kato. Ya kah set bisa lah molah gangan sayur bening. Mau bahari kami paling nyaman saya. Kada ada apa-apa yang buati bawang dah. Oh ya, berarti gula dikit sudah ya Pak. Iwak karing, wah, tahingus tuh makan. Nukar walo, nukar pucuk hato, amun ada apa jagung anum buati, kada ada 2 macam tuh gen. Kada ada juga waluh aja gen nyaman ya. Ngaran di pondok. Wah, itu gen sudah. Ada ngarannya masak satum kalau kami bahari di pondok tuh. Satu mat, boy. Masak satum itu iwak karing bakso apa ngarannya masak nasi begitu memadar buat iwak situ di atas nasi tertutup masak nasi masak iwak cacapan siapa kan dah habis aja tuh ikan 2 piring. Atau biasa goreng iwak bahari kan kita di Pemangki masak seorang Bu. Aku berapa puluh tahun bermasak menak bermasak lawan ya. Jadi masak itu nasi kan kita tuh satu-satu kompor Pak masak nasi selesai. Habis itu baru resik bawang ini kacake asam kamal gitu tuh. Nah, terus iwak karing minyaknya sedikit aja. Nah, buati iwak ke rinjing tadi kira-kira setengah masak dah buati banyu asam buati bawang gula dikit masak apa masak asam. Wah hanya hirisi Lombok masya Allah bahari itu nyaman makannya kan ada lagi yang lain gitu aja. Jadi bila sudah ada undangan rajin di pondok ada undangan kayaknya malam ini wah jibanya alhamdulillah perbaikan gizi. Wah ini kakak-kakak nyaman-nyaman sudah ya di pondok nyaman-nyaman. Setelah kirim DFC itu Dalwa Fried Chicken. Jadi kalau Dalwa sana punya anak sendiri dia. DFC namanya. Pakai ya. Bah kirimi anu oh nyaman ya. Bahari kemana ngirimi. Kuitan sing jauhan. Wah ini tinggal kirimi. Jadi kita bisa menabung Pak di beberapa yang kita percaya. Ya.
Ya sudah, kita tinggal aja lagi, ada situ Laziza kayak KFC Laziza. Tolong kirimin nih. Yang bagaimana Bu? Kirimnya pulang gambarnya. Oh, ada paha apa macam, pilih. Nyamannya weh ini lah. Akan di pondok nyaman benar. Oh yang ini, oh ini pakai sekian sekian. Antar nanti di kamar sekian, nomor sekian, atas nama si ini dari Samarinda. Nyaman weh ini. Bahkan belanja kita bisa belanja di sini Pak. Jadi ada nanya Dalwa Mars. Enak betul. Jadi transaksinya kita lewat HP aja. Kenan pun, bah kirimnya anu ini. Sebenarnya kan ada kawa keluar kan? Nah, dah tulis itu, kirim, dibalasinya, masukkan banking duit, dah sore atau 1 jam, dah babungkus di muka kamar, dah nyamannya ini. Mbah Hari, masya Allah duit aja berbulan-bulan hanya sampai. Ngaranya wesel Pak Bahari itu, wesel ya Allah. Aku pernah ngirim surat mulai Jogja hendak ke rumah 3 bulan hanya sampai. Aja kita, soalnya suratnya tembus ke Banjar. Iya, hanya sampai ke Samarinda. Lu kan di Lobakong lagi halusnya. Lobakong ini pulang Samarinda baru ke Kutai. Kan dulu Lobakong tuh Kutai, Kecamatan Luajanan Kutai, belum Samarinda. Jadi berputar-putar dulu ke Tinggarong hanya pulang berputar ke sini 3 bulan hanya sampai surat. Wah ini tinggal set dah langsung. Artinya wah ini nyaman mondok, jadi tinggal belajar kembali. Nah jadi memiliki pipi yang jernih, ya jernih tadi gara-gara sayur bening tadi bang lah. Dari cermin, perhiasan mutiara yang paling kecil yang ia kenakan mampu menarangi antara timur dan barat. Si bidadari tadi memakai mutiara kecil, cahayanya dari timur sampai ke barat. Apalagi nang kayak nang dulu viralnya makai emas ke ini noh. Ada kalau viral emas ini cincinnya banyak, oh kayak ini. Oh, masya Allah. Berdoa mudahan nang berpakaian bagus-bagus tuh buat di sana kau pakaian juga. Kenapa jadi? Karena dipaculi orang pian diambil orang, jelah. Bisa emas 100-200 gram dipakai lagi mati. Jangankan dipakai nang silap emas saja gini pacul orang. Tahu silap ya, pacul orang. Nah jadi berdoa di dunia masya Allah, mobil ada, itu ada, ini ada, alhamdulillah. Mudahan di sana juga kena berkahnya. Artinya berkah ilmu, berkah amal, berkah harta, semua di sini kita mencari berkahnya, di sana menikmatinya. Dan ia mengenakan 70 lapis pakaian tembus pandang. Wah guru langsung aja itu berpikiran nang kacau-kacau itu. Di sana kan ada lagi, sana sudah halal berataan, ya halal berataan, sehingga sumsum batisnya dapat terlihat dari balik pakaiannya. Namun di sini apa? Kacamata tembus pandang kah? Ada kah bisi? Bos miti, soalnya kan apa? Pernah kandur, oh nenek, tak ini nenek. Biasa miti kancang-kancang di sini gunungnya kan apa? Pernah kandur, oh nenek umur 70. Rupanya memakai kacamata. Sebenarnya besi kacamata tembus pandang ada kah sini? Hah, ada kah? Mainjem bener ya. Tidak ada viral di Facebook tembus pandang saku daya itu bisi kah? Pada usaha ya. Nah, dari Ka'ab rahimahullahu taala berkata, Allah menciptakan sorga dengan tangannya. Kemudian ia berkata kepada sorga, bicaralah. Sorga pun berkata, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sorga kenang bapandir memanggil kita. Makanya ujar Nabi, man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Kuncinya semua salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya, siapa nang kada ingat. Oh ini kelewatan berarti sih adalah. Nah siapa nang kada ingat
masuk ke dalam siapa nang kada ingat membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya, siapa nang lupa membaca salawat kepadaku, nasiya tariqal jannah. Jadi kuncinya perbanyak baca salawat. Jangan salawat sembahyang kada, salah. Maksudnya membanyak baca salawat supaya kita cinta kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah umpati gawian orang nang dicintai. Kan sifat manusia biasanya suka mengikuti orang yang dicintai. Jadi urutannya kayak itu. Bukan berarti amalan satu-satunya salawat mudah masuk surga pasti. Iya, cuman urutannya barang siapa yang membaca salawat berarti dia cinta kepada Rasulullah. Tanda atau bukti cinta kepada Rasulullah umpati gawian Rasulullah. Nah kayak itu maksudnya ya. Nyadi juaikam nah hakikat Nur Muhammad nih. Wah, salawat aja dibaca. Jura apa su ndek anu ndek salat? Apa jereh maha salat? Ndek kenal dengan Muhammadnya leh. Wah. Muhammad mana su? Muhammad etam ya. Tinggi bener hakikat Nur Muhammadnya. Iya, Muhammad mana lagi Muhammad Hulu. Ada aku tanya ada ya. Muhammad Hulu ya. Usahakannya busa amat tuh. Iya tuh busa amat tuh. Nah, jadi banyak baca salawat. Cintai Rasulullah, cintai keluarga Rasulullah. Umpati gawian sidin selamat sudah. Apa aja gawian sidin? No, nih sebentar lagi sidin isyraq umpati isyraq. Karena jam-jam 9:04 sidin duha umpati duha. Di mana kita tahu sidin menggawi? Ada hadisnya, ada penjelasan ulamanya. Nah, karena sidin jam-jam 11 sidin guring ngaranya qailula umpati guring. Nah, karena sudah jam-jam 12 azan umpati kemana sidin? Pau Nabi pasti ke masjid, kada mungkin ke mall jam 12. Nah, itu aja kayak itu aja. Papa Banjar nih mama logikanya. Kena bila apa Nabi imbah sembahyang wirid sidin. Seorang kada wirid kada cocok. Nabi di masjid apa nang digawe Nabi? Amalan seorang bepandiran kada cocok. Kayak itu aja. Ya jadi biar kakak gini paham mekam kayak itu. Apa nang digawe Nabi umpati. Amun Nabi nih masuk masjid berkisahan sidin umpati hapian juga. Aku muar benar biar nang berkisah itu. Kalau pang ada penjelasan Nabi bila masuk ke masjid sidin bepandiran, ayo aja umpati ya pian. Tapi ndak ada. Sampai Nabi bepandir al haditsu bil masjid yakulul hasanan. Bepandir di masjid itu memakan kebaikan. Rugi. Jadi kita etika, berzikir, tafakur, berdoa banyak ibadah. Kalau kita buah sekedar untuk introspeksi diri kita lah, kita bersyukur nih nah kawah kamu sigit johor kena amun tantu kawah kamu sigit itu aja dulu. Jadi ketika bisanya ini gunakan baik-baik. Apakah boleh kena kita begawi apa macam amun tentu bisa ke masjid, mungkin bisa sibuk kah apakah. Nah ketika kita bisanya ini gunakan waktu dengan baik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan selalu dipeliharakan Allah dari berbagai macam mara bahaya, musibah, wabah, penyakit. Mudah-mudahan anak cucu kita Allah Ta'ala jadikan anak cucu yang saleh-salehah dengan berkat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Ya kana abdi siratal mustaqim. Sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli 'ala nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد النعم الله والضال. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب بقنا في الدين وعلمنا رشدا. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.